ya. Kalau tidak salah nanti jabatan dari PMG itu nanti akan sedikit berubah. Jadi jabatan fungsional itu sedikit berubah. Dulu zaman saya masuk itu masih pengamat pelaksana. Jadi pelaksana, asisten pelaksana gitu. Nah, terus di tahun 2000 berapa ya, 2011 atau 12 itu ada berubah menjadi PMG. Jadi pelaksana itu ada. Jadi kalau Anda lulus D1 atau D3 zaman dulu, itu masuknya masih pelaksana, jadi PMG pelaksana. Jadi 3 itu masuknya di asisten pelaksana. Nanti kalau pelaksana itu sudah golongan 3A. Terus golongan selanjutnya 3C kalau nggak salah itu pelaksana lanjutan. Itu udah mentok tuh. Nah, terus kemudian berubah lagi di tahun 2011 atau 12 kalau nggak salah, muda. Jadi PMG pertama, jadi kalau kalian nanti lulus, terus kemudian ada diklat fungsional ahli, itu kalian nanti PMG-nya adalah PMG pertama. Terus nanti untuk golongan 3C, jadi kan kalian 3A, golongan 3C itu PMG muda. Nah, jadi saya kemarin PMG muda, terus kemudian pindah jadi dosen. Nah, yang paling tinggi kalau PMG itu adalah PMG madya, jadi golongan 4 ya. Golongan 4 itu PMG madya, mentok. Nah, jadi di BMKG kemudian ada pengembangan yang lain, sepertinya akan dikembangkan modelnya seperti peneliti ya. Jadi mungkin tidak PMG madya kan, kalau di PMG itu sudah mentok di golongan 4 ya. Nah, saya kurang tahu kalau di peneliti itu kan ada peneliti madya dan peneliti utama. Nah, mungkin saja nanti ada PMG utama, misalnya senior-senior kita yang sudah golongannya itu tinggi-tinggi, pangkatnya tinggi-tinggi kan biasanya kalau tidak ada yang dikejar itu motivasinya berkurang juga ya. Nah, mungkin ada lagi PMG utama. Tapi kemarin kalau tidak salah sih beberapa kali upacara dengan Ibu KP itu saya lihat ada di verifikasi. Jadi sifat kita ini sudah bukan pengamat lagi, tapi analis. Tiga analis. Nah, saya kurang tahu dampaknya seperti apa. Cuma yang saya sedih itu adalah proteksi terhadap ini ya, terhadap keprofesian di MKG. Karena gini, ada beberapa kasus itu ada orang luar masuk terus kemudian langsung menjadi trainer dari teman-teman yang lulusan STMKG. Padahal orang luar tadi itu tidak punya background MKG. Ini kan kalau menurut saya menjadi masalah juga. Atau misalnya ya, kalian nanti ada yang penempatan di pusat menjadi trainer senior-senior kita yang sudah lama di lapangan. Ini kan kalau menurut saya juga aneh ya. Karena senior yang di lapangan tuh pasti punya banyak pengalaman. Lalu Anda yang baru lulus kemudian mentraining mentraining apanya gitu kan, ini sebenarnya agak kurang sinkron ya, tapi itu sebenarnya adalah penataan dari SDM sendiri, kita mau dibawa seperti apa. Nah, terkait dengan analis tadi, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui karakter wilayah kita. Ini sangat penting ya, dari karakter wilayah kita. Misalnya sekarang Anda tinggal di mana? Misalnya ya, yang saya ingat itu Terayi itu di Banyuwangi, terus kemudian Firmansyah itu di Sumedang, apalagi ya, Zaki itu di Jogja, Tegar, Banyumas, Asma itu di tetangga saya di Purworejo itu, terus kemudian Sultan di Bogor ya kalau nggak salah ya. Siap ya Pak. Nah ya, jadi sebagian dari kalian saya juga ingat
kira-kira domisilinya di mana. Nah, sebagai seorang meteorologis atau climatologist itu apa namanya, kita harus mengenali daerah kita. Dari daerah kita punya karakter seperti apa daerah Anda. Jadi senior-senior kita itu sampai dulu itu sampai punya tanda, oh kalau ada kondisi cuaca seperti ini maka akan terjadi hujan di siang atau sore hari. Dan itu banyak tepat gitu. Tapi sayangnya pengalaman-pengalaman itu tidak terbukukan, tidak tercatat ya. Padahal itu sangat penting ya, karena kan tidak mungkin juga misalnya nih Gilang katakanlah penempatannya di kota A misalnya. Nah otomatis dia kan setiap hari melihat data di kota tersebut, melihat karakter cuaca di kota tersebut. Oleh karena itu pastinya dia punya ini ya, punya pengetahuan tentang wilayah itu. Kalau nggak punya berarti Anda nggak kerja. Jadi Anda harus punya ya. Lama kok nggak punya apa namanya, nggak punya pengetahuan tentang wilayah itu ya sedih juga. Nah, bagian-bagian dari apa yang Anda ketahui, kalau Anda bisa catat lalu dibukukan misalnya dalam satu kelas, misalnya kelas ini disebar di wilayah Indonesia, terus kemudian kalian kumpulkan menjadi apa namanya, sebuah karakter yang katakanlah membahas apa gitu di wilayah Indonesia, itu mungkin bisa menjadi rujukan ya, bisa menjadi rujukan untuk orang lain, baik itu adik-adik kelas kalian, senior Anda juga maupun atasan Anda, itu sangat bagus. Oke, kita langsung saja. Kemarin kan sudah di apa ya, kelompok 13, kelompok 1, kelompok 8, kelompok 7. Oke, saya mulai dari kelompok 2 deh. Monggo silahkan kelompok 2. Ini yang mengumpulkan karakteristik baru berapa kelompok ini? 3 ya? Kelompok 7, 8, 11. Nah, izin Pak, izin teman saya. Izin apa? Share. Oh iya, silakan. Mohon izin Pak, di sini saya dan teman saya Ahmad Fauzan Wicaksana akan menjelaskan tentang analisis parameter iklim di Maritim Belawan Medan dan Stasiun Klimatologi Deli Serdang X. Parameter cuaca dan iklim skala global maupun lokal, salah satu faktor yang mempengaruhi parameter iklim adalah parameter wilayah. Faktor topografi dan sistem cuaca regional memiliki peran penting dalam metode windrows, yaitu adalah suatu metode untuk menganalisa arah dan kecepatan angin di suatu tempat tertentu dan merupakan perbandingan dari angin-angin yang berhembus dari tiap-tiap arah angin. Mengetahui bagaimana perbedaan karakteristik beberapa parameter iklim seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin di wilayah pesisir dan non-pesisir
Kemudian wilayah non pesisir menggunakan stasiun klimatologi atau Deli Serdang yang terletak di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan stasiun yang pesisir yaitu stasiun meteorologi maritim Belawan yang terletak di Bagan Deli, Medan, Kota Belawan. Suaranya, Mas? Mohon izin bisa di next. Mohon izin melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai data dan metode. Untuk data yang kami gunakan yaitu pertama ada data parameter iklim harian, yaitu curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Pada tahun 2014 untuk stasiun di Maritim Belawan. Yang kedua yaitu data parameter iklim harian yang sama juga, namun di stasiun klimatologi Deli Serdang. Untuk metode yang digunakan yaitu pertama mengubah data Excel menjadi format TXT, kemudian diolah menggunakan software RStudio, dan selanjutnya akan dihasilkan output berupa Windows bulanan berbagai parameter iklim. Next. Berikut diagram alir mengenai metode yang kami gunakan untuk pembuatan Windows. Yang pertama dimulai dengan start dan pengolahan data kecepatan, arah angin, kemudian data curah hujan, relative humidity, dan terakhir data suhu. Selanjutnya dikonversi ke format TXT yang telah disebutkan, kemudian divisualisasi menggunakan RStudio, lalu dianalisis hingga selesai. Next. Berikut ini adalah peta lokasi dan topografi dari kedua stasiun di wilayah Kota Medan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Jadi di stasiun Maritim Belawan itu terletak di bagian utara atau pesisir utaranya Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, sedangkan di stasiun Deli Serdang berada tepat di tengah kota Medan. Next. Ini adalah jarak lokasi antar stasiun dari stasiun meteorologi Maritim Belawan hingga ke stasiun klimatologi Deli Serdang. Untuk stasiun klimatologi Deli Serdang ini memiliki ketinggian 25 meter dari permukaan laut, sedangkan yang Maritim Belawan ini ketinggiannya itu 3 meter dari permukaan laut. Next. Untuk jarak tiap stasiun dari stasiun ke pantai, untuk stasiun Maritim Belawan itu sekitar 50 meter, sedangkan untuk stasiun Deli Serdang itu sekitar 170 meter. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis kecepatan angin. Sinyalnya agak susah, Pak. Iya, ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan angin. Next. Bisa kita lihat di yang atas merupakan stasiun meteorologi maritim Belawan Medan, dan yang di bawah itu Staktim Deli Serdang. Dan kita bisa lihat bahwa dari dua stasiun tersebut pada bulan Januari, Februari, dan Maret, arah angin itu hampir semuanya didominasi oleh angin utara. Pada bulan Januari di Belawan, dan kemudian Februari itu sekitar 68%, dan di bulan Maret itu di arah angin utara. Sedangkan di Deli Serdang itu sekitar pada bulan Januari sekitar 58%, bulan Februari sekitar 68%, dan itu sekitar 65% itu didominasi bulan Maret. Arah
arah angin dari next. Ya, selanjutnya ada bulan April, Mei dan Juni. Bisa kita lihat di stasiun Belawan Medan. Itu arah angin dari selatan mulai terlihat hingga hampir sama dengan arah angin utara, dengan kecepatan yang lebih cepat dari bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. Kecepatan sekitar untuk wilayah klimatologi dari sedang itu masih di arah utara. Kecuali pada bulan bulan Mei itu di yang arah angin yang berasal dari arah timur. Next. Angin pada bulan Juli bisa kita lihat bahwa di stasiun meteorologi maritim Belawan Medan itu pada bulan Juli didominasi yang memiliki persentase hampir sama, dan juga di bulan Agustus. Sedangkan September itu arah angin dari dominasi daripada arah yang lain. Yang arah angin yang terlihat yaitu dari utara dan timur pada bulan Juli, kemudian pada bulan Agustus dan September itu didominasi oleh arah utara. Next. Pada bulan Oktober, November, dan Desember arah angin baik dari stasiun dan klimatologi dari sedang itu kembali didominasi oleh arah utara. Next. Kemudian kita lihat untuk parameter selanjutnya, yaitu ada suhu udara. Next. Bisa kita lihat bahwa suhu udara pada bulan Januari di stasiun meteorologi Belawan itu 10 derajat Celcius dengan dominasi suhu antara 26-28 derajat. Untuk dari sedang 24 hingga derajat Celcius. Kemudian di bulan Februari itu terjadi peningkatan suhu di sekitar 26 hingga 20. Ada peningkatan sedikit pada 28 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian di wilayah dari sedang itu suhu masih didominasi oleh angka 26 hingga 28 derajat Celcius. Dan pada bulan Maret suhu semakin meningkat, terlihat bahwa di kedua stasiun itu hampir didominasi suhu dari 26 hingga 30 derajat Celcius. Di wilayah Samar Belawan Medan itu hampir didominasi oleh suhu di 28 hingga 30 derajat Celcius, dan di stasiun klimatologi Deli Serdang itu masih didominasi oleh suhu antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Next. Dan kita lihat pada bulan April, Mei, dan Juni, suhu sudah didominasi oleh angka 28 hingga 30 derajat Celcius di stasiun Belawan Medan. Dan untuk bulan Juni maksudnya, itu ada suhu maksimum terjadi pada bulan Juni, yaitu di angka 30,7 derajat Celcius. Sedangkan di klimatologi Deli Serdang pada bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu didominasi oleh angin antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Next.
Kemudian pada bulan Juni, Agustus, dan September kita bisa lihat bahwa pada bulan Juli suhu masih tinggi di antara 28 hingga 30 baik di klimatologi dari sedang atau samad belawan. Kemudian mulai turun pada bulan Agustus hingga September dengan didominasi oleh suhu antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Next. Dan yang terakhir, kita bisa lihat bahwa pada bulan Oktober, November, dan Desember, suhu sudah makin turun daripada bulan-bulan sebelumnya, didominasi oleh suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, baik di Summit Maritim Belawan ataupun stasiun klimatologi Deli Serdang. Dan bisa kita simpulkan bahwa suhu di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu cenderung rendah dibanding bulan-bulan seperti April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzan. Selanjutnya mengenai analisis curah hujan di Stasiun Meteorologi Maritim Belawan dan Deli Serdang. Dari ketiga grafik ini merupakan grafik windrows arah angin selama 3 bulan dari bulan Januari hingga bulan Maret, di mana lebih didominasi arah angin utara dengan persentase dari keseluruhan tiap bulannya sebesar 6% hingga 26%, kecuali pada bulan Maret di Stasiun Meteorologi Maritim. Stasiun Meteorologi Maritim Belawan yang lebih dominan ke arah selatan sebanyak 6%. Pada nilai curah hujan selama 3 bulan ini terdapat tentang curah hujan dari 0 mm hingga 100 mm yang dibagi dalam rentang kategori berawan hingga hujan lebat. Untuk bulan Januari 2014, curah hujan pada kedua stasiun lebih didominasi kategori hujan ringan, yaitu rentang 0,5 hingga 20 mm, dengan arah angin dari utara dan persentase dari keseluruhan curah hujan pada bulan Januari sebesar 10%. Selanjutnya pada bulan Februari 2014, curah hujan pada kedua stasiun memiliki kategori hujan yang ringan hingga lebat pada rentang 0,5 hingga 50 mm dengan lebih dominan pada arah angin utara dengan persentase secara keseluruhan pada 7-8%. Selanjutnya pada bulan Maret, curah hujan pada kedua stasiun memiliki kategori cuaca berawan hingga hujan sedang dengan rentang 0-50 mm. Untuk stasiun Belawan sendiri memiliki arah angin yang lebih dominan dari arah selatan, sedangkan di Deli Serdang itu lebih dominan arah angin utara. Juga diikuti dengan terjadinya curah hujan di arah angin timur dan tenggara. Next. Selanjutnya untuk curah hujan bulan April hingga bulan Mei tahun 2014 di kedua stasiun, di mana memiliki arah angin yang bervariasi. Namun kecuali di stasiun Deli Serdang yang lebih dominan arah angin utara dengan persentase dari keseluruhan curah hujan setiap bulan 12 hingga 25%. Untuk bulan April 2014, curah hujan pada kedua stasiun lebih didominasi kategori hujan ringan hingga lebat dengan rentang 0,5 hingga 100 mm. Namun tiap stasiun memiliki arah anginnya yang berbeda. Untuk Stasiun Meteorologi Maritim Belawan pada bulan Januari itu lebih dominan di arah angin barat laut dan arah angin tenggara. Sedangkan untuk Deli Serdang itu lebih dominan di arah angin utara dengan persentase 14%. Kemudian pada bulan Mei 2014, curah hujan pada kedua stasiun memiliki kategori hujan ringan hingga lebat dengan rentang 0,5 hingga 100 mm yang lebih didominasi oleh arah angin utara dengan persentase dari keseluruhan curah hujan bulan Mei sebesar 25%. Selanjutnya di bulan Juni 2014, curah hujan di kedua stasiun memiliki kategori berawan hingga hujan sedang, yaitu dengan rentang 0 sampai 50 mm. Namun tiap stasiun memiliki arah angin yang lebih dominan yang berbeda. Untuk daerah stasiun Belawan, arah angin lebih didominasi arah selatan, sedangkan di stasiun Deli Serdang dominan arah angin utara. Next.
Kemudian ada curah hujan untuk bulan Juli sampai September 2014. Dari perbandingan 3 bulan ini dapat dilihat arah angin selama 3 bulan memiliki arah angin yang bervariasi, sama seperti 3 bulan sebelumnya, namun kecuali di stasiun Deli Serdang yang lebih didominasi arah angin utara, dengan persentase dari keseluruhan curah hujan tiap bulan yaitu 10 hingga 25%. Untuk bulan Juli 2014, curah hujan pada kedua stasiun lebih didominasi kategori hujan ringan hingga sedang, dengan rentang 0,5 hingga 50 mm. Namun tiap stasiun memiliki arah angin yang dominan yang berbeda. Untuk stasiun Maritim Belawan memiliki arah angin didominasi dari arah selatan, sedangkan yang Deli Serdang dominan arah angin utara dan angin timur. Untuk bulan Agustus 2014, curah hujan pada kedua stasiun memiliki kategori hujan ringan hingga lebat dengan rentang 0,5 hingga 100. Untuk daerah stasiun Belawan didominasi oleh arah angin timur, sedangkan Deli Serdang lebih didominasi dengan arah angin timur juga. Selanjutnya pada bulan September 2014, curah hujan pada kedua stasiun memiliki kategori berawan hingga hujan lebat dengan rentang 0 sampai 100 mm. Namun memiliki arah angin dominan yang berbeda. Untuk stasiun Belawan, arah anginnya lebih didominasi arah selatan dan Deli Serdang dominasi arah angin timur. Next. Dan yang terakhir untuk curah hujan Oktober sampai Desember tahun 2014. Untuk ketiga bulan ini memiliki arah angin yang didominasi dari arah utara dengan tentang persentase itu sebesar 25 hingga 40%. Dengan nilai curah hujan selama 3 bulan tersebut memiliki rentang 0 hingga 150 mm dan dibagi dalam rentang kategori berawan hingga hujan ekstrim. Pada bulan Oktober, curah hujan kedua stasiun didominasi hujan ringan rentang 0,5 hingga 20 mm dengan arah angin utara dengan persentase itu sebesar 20% hingga 30%. Bulan November 2014, curah hujan kedua stasiun memiliki kategori berawan hingga hujan dengan rentang 0 hingga 50 mm dengan arah angin utara dengan persentase 26% hingga 38%. Dan yang terakhir pada bulan Desember 2014, curah hujan di kedua stasiun itu memiliki kategori cuaca berawan hingga hujan ekstrim dengan rentang 0 hingga 150 yang didominasi oleh arah angin utara 35 hingga 40%. Next. Selanjutnya analisis kelembapan udara untuk tahun 2014. Next. Berikut ini adalah grafik inros untuk bulan Januari hingga Maret 2014. Untuk bulan Januari 2014, kelembapan udara pada kedua stasiun lebih didominasi kelembapan udara 70% hingga 90% dengan arah angin dominasi itu arah angin utara. Untuk bulan Februari, kelembapan udara di kedua stasiun lebih didominasi kelembapan udara yang sama yaitu 70 hingga 90 dan arah angin juga yang sama yaitu arah angin utara. Dan sama juga pada bulan Maret untuk kedua stasiun dengan lebih didominasi 70 hingga 90% dan angin didominasi arah angin utara. Selanjutnya, next. Kemudian ada perbandingan untuk bulan April hingga Juni, yang mana untuk 3 bulan ini lebih didominasi arah angin utara yang memiliki persentase kelembapan udara sebesar 30% hingga 65%. Udaranya dalam rentang kelembapan udara 70% hingga 100%. Pada bulan April, kelembapan udara pada kedua stasiun didominasi kelembapan udara 70% hingga 80%. Namun memiliki arah angin yang berbeda tiap stasiun. Untuk stasiun Maritim Belawan didominasi arah angin utara dan angin selatan, sedangkan Deli Serdang yaitu angin utara. Untuk bulan Mei, kelembapan udara kedua stasiun lebih dominasi kelembapan udara 80 hingga 90%.
arah angin yang berbeda untuk kedua stasiun. Untuk stasiun Belawan itu didominasi arah angin utara dan angin selatan, sedangkan untuk stasiun Deli Serdang itu didominasi arah angin utara. Pada bulan Juni, kelembapan udara pada kedua stasiun lebih didominasi kelembapan udara 70 hingga 90% dengan arah angin utara. Next. Kemudian untuk bulan Juli hingga September, pada bulan Juli kelembapan udara pada kedua stasiun lebih didominasi kelembapan udara 70 hingga 100%, namun memiliki dominasi arah angin yang berbeda tiap stasiunnya. Untuk stasiun Maritim Belawan, yaitu stasiun yang di atas, itu memiliki dominan arah angin utara dan angin selatan, sedangkan yang di sedang atau yang di bawah itu memiliki arah angin utara dan angin timur. Untuk bulan Agustus, kedua stasiun lebih didominasi kelembapan udara 80 hingga 90% dengan dominasi arah angin terhadap kelembapan udara. Untuk stasiun Maritim Belawan itu pada bulan Agustus didominasi arah angin utara dan angin selatan, sedangkan stasiun Deli Serdang didominasi oleh arah angin timur. Dan di bulan September 2014 untuk dominasi kelembapan udaranya tetap sama seperti bulan sebelumnya, juga yang sama di kedua stasiun. Next. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir pada bulan Oktober dan Desember. Untuk bulan Oktober, kelembapan udara pada kedua stasiun lebih didominasi kelembapan udara 70 hingga 90% dengan dominasi arah angin utara. Kemudian bulan November 2014, kelembapan udara pada kedua stasiun sama seperti bulan sebelumnya yang didominasi oleh kelembapan udara 80% hingga 90% di arah angin utara. Sedangkan pada bulan Desember itu kelembapan udaranya lebih didominasi kelembapan udara 70% hingga 100% pada arah angin utara. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kecepatan angin pada kedua stasiun dapat dibandingkan. Untuk stasiun Belawan itu lebih didominasi oleh arah utara dengan persentase 52%, kemudian arah selatan sekitar 23%, dan didominasi oleh 0 sampai 1 knot, kemudian diikuti kecepatan 1 sampai 2 knot. Sedangkan untuk Deli Serdang itu kecepatan angin tahunannya lebih didominasi arah angin utara sekitar 46%, dan kemudian diikuti bagian timur sebesar 20%. Sedangkan kecepatan berkisar 0 sampai 5 knot dengan dominasi 0 sampai 1 knot. Selanjutnya untuk suhu udara, stasiun Belawan sendiri mendominasi sebesar 60% dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dan sebagian kecil 24 hingga 26. Sedangkan Deli Serdang, arah angin utara lebih didominasi 48% dengan arah lainnya menyebar berhimpitan merata. Sedangkan suhu didominasi oleh 26 hingga 28 dan suhu 28 hingga 32%. Untuk nilai CH dari kedua stasiun, ini memiliki pola yang hampir sama, yaitu pola arah angin terhadap curah hujan yang dominan dari arah utara dengan rentang 0 hingga 150 mm. Dengan persentase sebesar 19%, untuk stasiun Deli Serdang lebih sedikit sebesar 18%. Yang membedakan terdapat kondisi curah hujan ekstrim yang terjadi di stasiun klimatologi Deli Serdang dengan nilai curah hujan melebihi 165 mm. Curah hujan bulanan pada kedua stasiun secara umum meningkat dari periode awal tahun ke periode akhir tahun. Untuk kelembapan udara pada kedua stasiun ini memiliki nilai rentang yang terbilang sama, yaitu arah angin yang lebih dominan dari arah utara dengan rentang 70 hingga 90%. Namun persentase dari keseluruhan pada tahun 2014 tersebut 52%, sedangkan Deli Serdang sebesar 48%. Next. Berikut adalah referensi dalam pembuatan metode BINROS dari kelompok kami. Next. Terima kasih. Mohon izin Pak, apakah bisa dibuka sesi pertanyaan? Sebentar ya, saya break dulu 10 menit karena ada tamu sebentar ya.
Halo? Siapa? Siap. Ya, tolong siapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Sorry, sebentar. Oke, saya close dulu punya saya. Untuk kelompok 2. Ayo monggo, ada nggak? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, dipersilahkan 2 orang aja paling banyak. Izin, Pak. Ya, Untuk silakan. kelompok yang tadi presentasi, izin bertanya, apa saja yang mempengaruhi kondisi curah hujan di wilayah kedua stasiun tersebut? Terima kasih. Oke, satu lagi ada? Mohon izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya kepada kelompok yang tadi maju. Pertanyaannya tentang apakah angin laut mempengaruhi stasiun di dekat pesisir, yaitu stasiun maritim Belawan, gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus-bagus. Silahkan kelompok 2. Persilahkan, monggo. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudara Matori. Pertanyaannya tadi, apa yang mempengaruhi kondisi curah hujan di wilayah stasiun Maritim Belawan dan stasiun Deli Serdang? Untuk kita ketahui, di kedua stasiun ini terletak di Kota Medan, tepatnya di pesisir utara Sumatera. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi curah hujan di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu tentunya intensitas matahari. Dampak dari aktivitas gerak semu matahari ini terlihat sangat mencolok terhadap curah hujan musiman di wilayah Sumatera Utara. Karena matahari ini melewati wilayah ekuator, tepatnya di termasuk wilayah ekuator yang dilewati matahari sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober, sehingga menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara cenderung lebih tinggi pada periode dan OND. Yang kedua yaitu pengaruh lokal, seperti topografi dan lokasi. Karena wilayah ini terletak di pesisir utara atau pesisir utara Sumatera, jadi intensitas hujan dari pesisir timur wilayah lebih mengandalkan curah hujan dari Selat Malaka, dan juga adanya asupan massa udara basah yang dibawa monsun saat musim lalu juga mempengaruhi hujan yang terjadi di wilayah kedua stasiun. Mungkin itu saja, terima kasih. Apakah jawaban saya sudah memuaskan Saudara Matori? Gimana Matori, sudah puas? Siap, sudah Pak, sudah menjawab pertanyaannya Pak. Kamu gampang sekali puas. Iya Pak. Oke, selanjutnya. Mohon izin Pak, mungkin saya akan sedikit membantu menjawab untuk pertanyaan yang kedua mengenai pengaruh dari angin laut di wilayah
stasiun yang dekat pesisir, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Belawan. Jadi kita bisa lihat dari slide yang tadi, Stasiun Meteorologi Maritim Belawan itu terletak sekitar memiliki jarak sekitar 100-an meter dari laut, sehingga bisa kita lihat bahwa gesekan angin dan dengan permukaan daratan di wilayah Stamet Maritim itu tidak terlalu kecil potensi gangguannya dari gesekan angin dengan permukaan daratan, sehingga profil angin laut di Stasiun Meteorologi Maritim itu lebih kuat daripada pengaruh angin lainnya seperti monsun. Dan kita bisa lihat dari grafik anginnya itu didominasi di hampir seluruh tahun itu didominasi arah utara. Hari ini sesuai dengan posisi Selat Malaka, yang kita tahu bahwa Selat Malaka itu berada di utara Stasiun Meteorologi Maritim Belawan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa angin laut hampir sangat mendominasi untuk arah kecepatan di Stasiun Meteorologi Belawan Medan, karena arah angin lautnya itu berasal dari utara, yaitu di Selat Malaka. Mungkin itu, mohon izin untuk Toro, apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Sudah menjawab. Terima kasih. Sudah puas? Sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Nah, oke, karena sudah 2 pertanyaan, berarti saya ya. Kalau saya sebenarnya belum itu tadi itu, belum menjawab. Karena begini, saya ingin tanya gini. Tadi kan dari bulan Januari, terus beberapa bulan itu saya lihat yang dari Belawan itu anginnya dominan dari utara, dari utara. Nah, kalau kita mengetahui ya monsun di Jawa misalnya, terutama di Jawa atau di Sulawesi, itu biasanya monsun Asia itu diidentik dengan barat. Nah, yang saya tanyakan, apakah di Medan itu monsunnya berasal dari utara atau bagaimana? Berarti monsun utara ya, bukan monsun barat, bukan angin baratan, angin utara berarti. Siapa? Iya, yakin. Untuk arah, teman saya mungkin bisa menjawab. Iya, iya. Ini kelompoknya 3 orang atau 2 orang? Siap, 2, Pak. Soalnya tadi yang share screen kan si Gilang ya? Iya, Pak. Karena sinyalnya agak susah, jadi minta tolong. Oh iya. Silakan. Izin menjelaskan, Pak, untuk di arah angin yang lebih dominan arah utara ini banyak lebih disebabkan oleh faktor topografinya, Pak. Karena letaknya Kota Medan ini tepat di utara, secara tidak langsung atau secara langsung itu lebih berdampak dari arah angin utara. Sedangkan dari arah lainnya seperti selatan, barat, atau timur itu kita tahu topografi wilayah Sumatera Utara lebih banyak dilihat itu banyak pegunungan atau daratan tinggi. Jadi arah angin yang datang dari selatan maupun timur barat itu banyak terhalang oleh pegunungan-pegunungan tersebut. Logika sih banyak didominasi arah angin utara untuk wilayah Kota Medan. Nah, kan gini ya, kalau misalnya monsun dari, katakanlah ya, kalau secara teoritis ya, pada saat katakanlah ya di bulan Januari atau Desember, Januari, Februari, sebagaimana di Jawa itu kan biasanya, ini biasanya ya, itu kan dari arah barat, ya kan, barat atau barat laut. Nah, seandainya karena pengaruh topografi, itu kan sebenarnya ini ya, Anda juga bayangkan angin fon atau angin borok yang dari angin baratan itu naik, misalnya dari pantai barat Sumatera itu naik di jajaran bukit tinggi, kayak Bukit Barisan, itu kan uap airnya turun ya,
uap airnya itu akan ngumpul dan jatuh di lereng sebelah barat, ya enggak? Ya kan? Terus setelah melewati Bukit Barisan, maka sifat massa udara yang lewat setelah dari Bukit Barisan tadi itu cenderung kering ya. Tapi kalau arah itu seharusnya seandainya dari barat itu seharusnya tetap dominan juga masih dari barat. Gimana kalau saya katakan teori seperti itu? Artinya kan tidak, maksudnya bentuk topografi itu tidak langsung merubah secara drastis kan? Apalagi di daerah Belawan, saya lihat itu karena dia di dekat dengan pantai yaitu 100 meter, itu biasanya topografinya tidak bergunung-gunung biasanya gitu. Artinya kalau yang bergunung-gunung ya anggaplah 70 atau 50 km itu wajar lah. Misalnya ya, saya berdiri di kota Semarang gitu. Kalau cuma 100 meter dari kota Semarang, saya yakin pengaruh angin laut itu masih kuat. Pengaruh angin laut itu masih kuat dan kalaupun angin itu datang dari arah, kalau Semarang itu dari utara, berarti dia nggak belok-belok juga. Jadi kalau logikanya ya, kalau menurut teori itu seharusnya misalnya kondisinya topografi itu sangat mempengaruhi arah angin, dalam tanda kutip ya, arah angin itu di daerah lain selain Medan, Belawan itu juga seharusnya sama. Apalagi saya yakin kalau di Belawan itu di sekitarnya itu bukan berupa bukit yang tinggi-tinggi. Gimana? Saya kasih clue ya, sebenarnya begini. Anda kalau mau menganalisis, makanya diperlihatkan juga karakter angin yang datang dari Indonesia. Kita kan tahu ya, Indonesia itu monsun Asia. Monsun Asia itu berarti uap air yang banyak itu asalnya berasal dari Samudra Pasifik. Ya kan? Berasal dari Samudra Pasifik. Nah, karena ada di daerah Indonesia itu melewati garis ekuator, kan di sana ada gaya Coriolis. Terus anginnya berbelok kan? Nah, pada saat dia berbelok dan sampai di bagian selatan Indonesia, dia cenderung ke arah barat atau barat laut. Sedangkan Sumatera, misalnya dia berada di daerah Lintang Utara atau di daerah Khatulistiwa, dia arahnya tidak selalu dari barat laut loh. Misalnya daerah Aceh misalnya yang saya kasih yang ekstrim ya, atau di India yang sangat utara sekali ya, itu bulan hujannya itu pada saat bulan Mei, Mei, Juni, Juli itu bulan di mana mereka banyak hujan. Padahal di Indonesia itu adalah musim kemarau. Padahal di sana juga daerah monsun. Kalau di sana monsunnya adalah monsun air yang dibawa dari Arab, dari Laut Arab. Nah, sedangkan kita itu sebenarnya juga ada ini ya. Tapi yang paling besar sumbangsih hujan kita ini adalah Lautan Pasifik. Di Lautan Hindia juga sama. Karena apa? Karena sebelah barat Sumatera itu kan Lautan Hindia. Makanya kalau di Lautan Hindia, di daerah Sumatera terutama, itu IOD itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi untuk ENSO kayaknya kurang. Jadi seperti itu. Jadi ingat, arah angin itu tidak selalu dari barat. Walaupun orang Jawa, makanya bisa dikatakan ilmu di Indonesia itu ya agak Jawa sentris ya, karena angin baratan. Karena memang di daerah selatan Indonesia itu memang barat semua. Tapi untuk daerah yang di sebelah utara tidak. Bagian Indonesia yang di sebelah utara itu tidak terlalu banyak memang, paling ya Kalimantan yang sebelah utaranya Pontianak itu jumlah penduduknya tidak banyak. Terus di daerah Manado misalnya itu juga mungkin hanya mereka saja. Terus kemudian daerah Aceh dan Sumatera Utara. Jadi tapi sebagian besar wilayah Indonesia memang di arah selatan.
Jadi wajar kalau kemudian agak selatan sentris lah, bukan Jawa sentris tapi selatan sentris. Barat berarti itu musim monsun Asia. Tapi sejatinya itu tidak seperti itu. Indonesia itu mengalami gradasi hujan yang sangat bervariasi. Yang kita sebenarnya butuh dan penelitian yang lebih untuk memperdalam itu. Jadi itu Mas ya, tidak selamanya dia dari arah utara itu memang bisa monsun. Coba Anda buka slide ya, buka slide. Saya ingin mengajarkan Anda cara menganalisis yang ya artinya tidak hanya terpaku dari angka-angka. Coba Anda buka slide, tolong Mas Gilang. Ada gambarnya yang awal-awal saja. Yang ada gambarnya yang pertama, angin pertama, yaitu yang di slide nomor 9. Nah, Anda bisa lihat ini ya, tolong diperhatikan karena dari kemarin-kemarin itu terpaku bahwa anginnya dari utara. Yang saya maksud analisis tidak hanya seperti itu. Kalau Anda menyebutkan hanya angin dari utara sekian persen besarannya, itu kita membaca angka ya, hanya membaca angka. Tetapi kalau Anda bayangkan namanya angin utara itu artinya bahwa di daerah Medan itu monsun Asia atau monsun Asia ini kan di bulan Januari ya, itu dimanifestasikan di sana itu sebagai angin utara. Jadi kalau angin utara berarti monsun Asia. Jadi seperti itu. Nah ini kelihatan sekali di bulan Januari, baik di Belawan maupun di Deli Serdang, ini sama, dari dominan dari sana. Nah yang menarik sebenarnya adalah di bulan Maret ya. Di bulan Maret, kalau seperti ini sebenarnya angin darat lautnya itu tidak kelihatan ya. Yang Januari, Februari itu tidak kelihatan. Tapi kita bisa melihat pada bulan Maret ini ada pengaruh angin darat. Jadi begitu angin Asia itu melemah, agak lemah ya, bukan langsung lemah banget, tidak, agak lemah, muncul pengaruh angin darat. Ini kalau analisis kita seperti itu. Nah, sedangkan untuk daerah Deli Serdang, karena dia itu agak jauh dari laut, dan mungkin di daerah sebelah baratnya atau sebelah selatannya itu ada pegunungan, maka di sana bercampur antara pengaruh angin darat, laut, dan juga angin lembah, angin gunung, sehingga lebih kompleks kelihatannya. Hanya di bulan Maret ini masih ada pengaruh yang kuat dari monsun. Coba di bulan selanjutnya. Nah, Anda bisa lihat di bulan berapa itu? April, Mei, Juni, itu sangat kentara sekali bahwa angin darat laut itu kemungkinan besar itu sangat mempengaruhi sirkulasi angin di Kota Medan. Di Kota Medan terutama di Stasiun Belawan. Nah, sedangkan untuk di di daerah Deli Serdang itu masih kuat, monsunnya masih kuat, monsun angin Asianya masih kuat. Coba next di selanjutnya. Nah, Anda bisa melihat di bulan Juli, Agustus, September ini kan monsunnya sudah berubah ya, monsunnya berubah. Jadi dia musim kemarau, artinya seharusnya dia monsun Australia. Nah, kita bisa melihat bahwa pada saat musim kemarau, ini saya pernah baca ya secara teoritis, pada saat pada saat tidak terjadi hujan atau pada saat monsun Asia ya, itu sebenarnya pada saat cerah ya, itu pengaruh angin darat laut itu lebih tampak dibandingkan dengan pada saat monsun Asia, monsun yang hujan itu. Sebenarnya lebih tampak seperti itu, seperti ini.
Anda bisa melihat bahwa di daerah Belawan itu sangat kentara, sangat dipengaruhi oleh sirkulasi angin darat laut. Sedangkan untuk daerah Deli Serdang yang berada di tengah provinsi atau di tengah kota Medan itu lebih kompleks. Nah, di sini nanti kalau mau menulis perlu menambahkan aspek-aspek topografi, terutama untuk daerah Deli Serdang. Itu Mas. Tapi untuk daerah yang Belawan ini sangat kentara bahwa aspek topografinya agak ini ya, agak kurang ya. Tapi dia lebih ke angin darat, angin laut. Coba di bulan terakhir nanti akan kembali lagi yang di Belawan itu di Desember coba. Ya, akan kembali lagi kan? Nah, jadi kalau di Belawan ini sangat kentara. Jadi pada saat musim hujan dominan angin Asia, dari Asia. Tapi pada saat musim kemarau itu pengaruh angin daratnya kelihatan. Terus hilang lagi seiring dengan kuat lemahnya monsun. Monsun Asia maksud saya. Nah, sedangkan udah dari Serdang ya sementara hanya monsun Asia saja yang kita tahu dan pengaruh lokal yang jauh lebih kuat. Untuk tahu seperti apa, kita harus menampilkan peta topografi yang lebih detail. Nah, maksud saya cara menganalisis itu seperti itu ya. Besok-besok kalau Anda menuliskan tulisan di skripsi, itu jangan terpaku pada angka-angka ya. Karena kalau terpaku pada angka-angka berarti Anda menjelaskan gambar saja sebenarnya. Tapi apa yang ada di balik gambar dengan latar belakang keilmuan Anda itu harus menonjol. Jadi pengetahuan Anda tentang aspek kayak saya tidak bisa membicarakan Deli Serdang karena saya belum pernah ke sana, saya juga tidak mengamati topografinya. Saya juga kurang familiar dengan daerah sana. Saya harus mencari sumber-sumber lain untuk mendukung analisis saya. Jadi sementara untuk daerah Deli Serdang seperti itu. Tuliskan, maka Anda harus mencari itu tadi untuk analisis yang lebih dalam. Tapi untuk yang daerah Belawan, mungkin dari gambar ini saja sudah mencukupi ya. Tapi mungkin kalau mau lebih detail, Anda harus punya data tiap jam. Oke, dari saya, tambahan saya seperti itu ya. Tolong yang lainnya, kalau analisis itu Anda harus agak dalam sedikit. Kelihatan gitu loh, background kita kayak apa gitu. Background Anda sebagai seorang yang pernah belajar klimatologi, meteorologi, itu harus kelihatan. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kita beri plus ya. Tadi sampel gambarnya sangat bagus. Terus sampel lokasinya juga sebenarnya oke ya tadi di gambar. Cuma analisisnya yang kurang dalam ya. Oke, selanjutnya saya urutkan aja ya kelompok 3. Agak cepat ya waktunya. Mohon izin Pak, mohon izin share screen Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak, apakah PPT-nya sudah terlihat Pak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kierno, teman-teman. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis karakteristik wilayah darat versus pantai di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang dan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang juga, Pak. Next.
Baik, untuk pokok pembahasan, yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, yang kedua metode yaitu lokasi, data, dan metode, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, yang keempat yaitu kesimpulan. Itu yang pertama. Untuk latar belakangnya yaitu parameter cuaca dan iklim dipengaruhi oleh faktor lokal maupun global. Salah satunya yaitu topografi wilayah. Proses awal untuk mengetahui pengaruh dari pola-pola cuaca dan iklim secara kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan mengkaji interaksi daratan, lautan, dan topografi wilayah. Kemudian analisis parameter iklim terkhusus angin biasanya menggunakan windrows. Windrows adalah alat grafis yang digunakan oleh ahli meteorologi untuk memberikan gambaran kecepatan dan arah angin yang biasanya terdapat di lokasi tertentu. Nah, berikut merupakan contoh tampilan dari windrows. Next. Untuk tujuan yaitu mengetahui perbedaan karakteristik wilayah darat dan pantai ditinjau dari beberapa parameter iklim, antara lain kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan hujan. Berikutnya untuk metode. Nah, yang pertama yaitu Stasiun Meteorologi Ahmad Yani, yaitu wakil wilayah darat. Secara geografis, kantor Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang berada pada Komplek Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, berada di sebelah barat apron bandara, bersebelahan dengan kantor PT Pertamina, berjarak sekitar 5 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Persimpangan Kali Banteng. Stasiun ini terletak di 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur dengan elevasi 7 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian yang kedua yaitu Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, perwakilan wilayah pantai. Itu kantor Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang berada pada Komplek Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, berada di sebelah barat dermaga Tanjung Mas yang terletak di 6 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur dengan elevasi 3 meter di atas permukaan laut. Next. Berikut merupakan peta topografi Kota Semarang. Nah, kedua stasiun ini dilihat dari peta ini berada pada ketinggian yang hampir sama atau hampir serupa, yang berada di rentang 500 meter. Next. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu jarak antar stasiun. Nah, bisa dilihat di sini jarak antar stasiun yang pertama yaitu Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas berjarak sekitar 5,58 km atau 5,6 km. Next. Nah, yang kedua ini yaitu merupakan jarak Stasiun Meteorologi Ahmad Yani ke pinggir pantai yang jaraknya sekitar 3,38 km. Next. Nah, jarak antara Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas ke pinggir pantainya yaitu hanya berjarak 80,7 meter atau 81 meter. Nah, data yang digunakan adalah data iklim Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang dan Stasiun Maritim Tanjung Mas Semarang dengan 4 parameter yaitu kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan curah hujan. Data periode yaitu tahun 2018. Untuk metodenya yaitu data diolah menjadi grafik windrows menggunakan aplikasi software statistik R. Next. Nah, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Next. Untuk yang pertama yaitu bulan Januari 2018 Stasiun Meteorologi Ahmad Yani didominasi nilai dengan rentang 2-4 knots dari arah barat laut, barat dan utara serta sebagian kecil tenggara. Kecepatan 4-6 knots dari arah barat dan barat
sampai 6 knots didominasi dari arah barat dan barat laut. Angin di bulan Januari ini didominasi dari arah barat laut yang besarannya mencapai 35%, kemudian disusul arah barat dan utara yang dijumlahkan mencapai 90%, sehingga angin bulan Januari merupakan angin baratan yang menandakan masuk ke puncak musim hujan. Nah, distribusi suhu juga didominasi oleh suhu 20-30 derajat Celcius, kelembapan 60-100%, dan curah hujan bulan Januari didominasi oleh curah hujan dengan kategori sangat ringan. Yaitu sangat ringan sampai sedang, yaitu rentang 0-50 mm. Tetapi frekuensi hujan terbanyak yaitu kategori hujan sangat ringan. Next. Pada bulan Januari 2018 di Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang, untuk windrowsnya sendiri dapat dilihat arah angin dari utara memiliki kecepatan 0-2 knots sekitar 40% dan kecepatan 2-4 knots sekitar 35%. Untuk yang 4-6 knotsnya sekitar 5%, sedangkan kecepatan angin yang paling didominasi sekitar 0-4 knots, dan windrows arah angin dari barat hanya memiliki kecepatan 2-4 knots sekitar 10%. Dan arah angin dari barat laut dapat dilihat hanya memiliki kecepatan 2-4 knots sekitar 5%. Namun untuk arah angin dari tenggara memiliki kecepatan 2-4 knots sekitar 5% dan kecepatan 2-4 knots sekitar 5%. Untuk windrowsnya, sedangkan windrows curah hujan dari utara dapat dilihat dari memiliki curah hujan sebesar 0-5 mm sekitar 30% dan curah hujannya 5-20 mm sekitar 10% dan 20-50 mm sekitar 20%. Untuk windrows curah hujan bagian barat memiliki curah hujan sebesar 0,5 mm sekitar 5%, dan curah hujan 5-20 mm sekitar 5%, dan untuk windrows curah hujan bagian tenggara hanya memiliki curah hujan 5-10 mm sekitar 10%. Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang ini memiliki pola yang sama antara windrows kecepatan angin dan curah hujan, namun perbedaannya hanya windrows kecepatan angin yang berbeda dari barat laut, sedangkan curah hujan tidak ada. Windrows RH bulan Januari Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang ini dominan 70-90% dari arah utara, tenggara, barat, dan barat laut. Sedangkan suhu didominasi pada arah utara yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 60%. Kemudian untuk bulan Februari, Stamet Ahmad Yani tahun 2018, yaitu bulan Februari juga masih terjadi angin baratan. Kecepatan angin didominasi nilai dengan rentang 2-4 knots dari arah barat, barat laut, dan utara, serta sebagian kecil selatan. Angin bulan Februari ini didominasi dari arah barat yang besarannya mencapai 40%. Sehingga angin bulan Februari ini merupakan angin baratan yang menandakan puncak musim hujan juga. Distribusi suhu didominasi oleh suhu 20-30 derajat Celcius, untuk kelembapan 60-100%, dan bulan Februari ini didominasi oleh hujan sangat ringan hingga lebat, yaitu rentang 0-100 mm. Frekuensi hujan terbanyak yaitu hujan sangat ringan yang besarannya mencapai 37%. Next. Dapat dilihat pada bulan Februari di Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang, untuk windrowsnya dapat dilihat di sini arah angin dari utara yang memiliki kecepatan 0-2 knots sekitar 40% dan kecepatan 2-4 knots sekitar 40%. Dan yang terakhir itu ada untuk windrows arah angin dari barat hanya memiliki kecepatan 2-4 knots sekitar 10%. Untuk windrows curah hujannya dari utara memiliki curah hujan sebesar 0,5 mm sekitar 25%, dan curah hujan 5-20 mm sekitar 15%, dan 20-50 mm sekitar 10%, dan 100-150 sekitar 5%. Untuk curah hujannya bagian barat
memiliki curah hujan sebesar 0,5 mm sekitar 5%, dan curah hujan 5-20 mm sekitar 5%, dan 50-100 mm sekitar 5%. Untuk stasiun maritim Tanjung Emas Semarang ini memiliki pola yang sama antara windrows kecepatan angin dan curah hujan. Dapat dilihat untuk windrows RH bulan Februarinya dominan 70-90% dari arah utara, barat, dan barat laut, sedangkan suhu didominasi pada arah utara yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 40%. Kemudian untuk bulan ketiga yaitu di stasiun Meteorologi Ahmad Yani tahun 2018, pola di bulan Maret. Mas Rai, agak cepetan ya. Agak cepetan, agak di skip aja. Kira-kira gambarnya ini. Siapa? Baik Pak, untuk di bulan Maret ini sedikit berbeda dengan pola di bulan Januari dan Februari. Angin didominasi berasal dari utara dan yang kedua dari selatan. Kecepatan angin didominasi oleh rentang nilai 0-4 knots. Juga merupakan angin yang berasal dari benua Asia, berembus ke selatan, yang menandakan masih terjadi musim hujan. Suhu juga didominasi 20-30 derajat Celcius, kelembapan 60-100%, dan didominasi curah hujan sangat ringan. Next. Untuk stasiun maritim Tanjung Emas Semarang memiliki pola yang sama antara windrows kecepatan angin dan curah hujan, namun perbedaannya hanya windrows kecepatan angin yang berada dari barat laut, sedangkan curah hujan tidak ada. Dapat dilihat dari gambar tersebut, untuk windrows RH bulan Maret, stasiun maritim Tanjung Emas Semarang memiliki dominan 70-90% dari arah utara dan barat laut, sedangkan suhu didominasi pada arah utara yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 80%. Next. Untuk bulan April menunjukkan kebalikan dengan pola bulan Januari dan Februari. Angin yang dominan berasal dari selatan dan yang kedua dari tenggara dan utara. Kecepatan angin didominasi nilai rentang 2-4 knots dari arah selatan, tenggara, dan utara. Angin bulan April merupakan angin yang berasal dari benua Australia, berembus ke utara, yang menandakan sudah masuk musim kemarau. Suhu juga didominasi rentang 20-30 derajat Celcius, kelembapan 60-100%, dan curah hujan bulan April didominasi oleh hujan sangat ringan hingga lebat, yaitu rentang 0-100 mm. Tetapi yang lebat hanya sedikit, yaitu 5%. Next. Pada bulan April di stasiun maritim Tanjung Emas Semarang dapat dilihat untuk windrows-nya yang dimana kecepatan angin ini didominasi oleh kecepatan angin 0,2 knots dari arah utara, dan untuk curah hujannya dan RH-nya bulan April stasiun maritim Tanjung Emas Semarang ini dominan 70-90% dari arah utara, timur, dan barat laut, sedangkan suhu didominasi pada arah utara yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 60%. Next. Untuk bulan Mei, stasiun Ahmad Yani menunjukkan pola yang mirip dengan bulan April. Angin yang dominan berasal dari tenggara dan yang kedua dari timur. Kecepatan angin didominasi nilai rentang 2-4 knot juga dari arah tenggara dan timur. Angin bulan Mei merupakan angin yang berasal dari benua Australia juga, berhembus ke utara yang menandakan musim kemarau juga. Distribusi suhu 20-30 derajat Celcius, untuk kelembapan rentang 60-80%. Curah hujan bulan Mei didominasi oleh hujan sangat ringan hingga ringan, yaitu rentang 0-20 mm saja. Next. Pada bulan Mei, stasiun maritim Tanjung Emas Semarang ini didominasi sama seperti bulan April, di mana kecepatan angin ini didominasi oleh kecepatan angin 2-4 knots dari arah utara, dan dapat dilihat untuk windrows RH bulan Mei stasiun maritim Tanjung Emas Semarang ini dominan 70-90% dari utara, timur, dan barat laut, sedangkan suhu didominasi pada arah utara yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 65%. Next. Bulan Juni stasiun Ahmad Yani menunjukkan pola yang mirip dengan bulan Mei. Angin yang dominan berasal dari timur dan yang kedua dari tenggara. Kecepatan angin juga 2-4 knots. Angin bulan Juni merupakan angin yang berasal dari benua Australia juga, yang menandakan musim kemarau juga, yang menandakan masih musim kemarau juga.
suhu juga 20-30 derajat Celcius, untuk kelembapan 60-80% semua, dan curah hujan di bulan Juni didominasi oleh hujan sangat ringan hingga ringan, yaitu rentang 0-20 mm juga. Next. Dapat dilihat pada bulan Juni di Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang. Di sini pola windrows kecepatan angin dan hujan pada bulan Juni ini hampir sama dengan pola bulan Mei, namun untuk bulan Juni lebih sedikit presentasi kecepatan anginnya. Dapat dilihat untuk windrows RH bulan Juni Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang ini dominan 70-90% dari arah utara, timur, dan barat laut. Sedangkan suhu didominasi pada arah timur yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 35%. Next. Langsung Oktober, Mas. Langsung Oktober. Siapa? Ya, silakan. Baik, untuk bulan Oktober, Selamat Ahmad Yani mirip dengan pola pada bulan Maret. Angin yang dominan berasal dari utara dan yang kedua dari barat laut. Kecepatan angin juga 2-4 knots. Angin bulan Oktober merupakan angin yang berasal dari benua Asia. Berbeda dengan tadi, berembus ke selatan yang menandakan awal musim hujan. Distribusi suhu juga 20-30 derajat Celcius, kelembapan 60-80%. Curah hujan bulan Oktober didominasi oleh hujan sangat ringan hingga sedang, yaitu rentang 0-50 mm. Dengan frekuensi hujan terbanyak yaitu hujan sedang yang besarannya mencapai 25%. Next. Pada bulan Oktober 2018 di Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang, untuk windrows-nya di sini didominasi dari utara yang memiliki kecepatan 0-2 knots sekitar 30% dan kecepatan 2-4 knots sekitar 50%. Sedangkan dapat dilihat untuk windrows RH bulan Oktober Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang dominan 70-90% dari arah utara, timur, dan barat, sedangkan suhu didominasi pada arah utara yang memiliki suhu sebesar 27-30 derajat Celcius sekitar 60%. Next. Langsung kesimpulannya, Mas? Kesimpulannya. Siapa? Oke. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, perwakilan wilayah darat yaitu Selamat Ahmad Yani. Kecepatan angin bulan Januari sampai Desember yang dominan adalah 2-4 knots. Arah angin Januari dan Februari dominan angin baratan, April, Mei, dan Juni dominan angin dari selatan dan timur. Juli sampai Desember dominan dari utara. Dominan 80% sampai 100% pada bulan Desember sampai Maret. Bulan April sampai November dominan 60-80%. Suhu rata-rata bulan Januari sampai Desember didominasi 20-30 derajat Celcius saat arah angin dominan dari barat, utara, dan selatan. Hujan pada bulan Januari dan Februari terjadi saat angin berembus dari barat. Bulan Maret sampai Mei dan September sampai Desember saat arah angin dari utara. Bulan Juni dari timur, Juli dan Agustus tidak ada kejadian hujan. Sebagian besar kejadian hujan dikategorikan hujan sangat ringan hingga sedang. Untuk kesimpulan dari Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang dapat dilihat untuk kecepatan angin bulan Januari hingga Desember yang dominan adalah 2-4 knots dengan arah angin dominan dari utara atau angin laut. Sedangkan RH rata-rata dominan 70-90% pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, November, dan bulan Juli dan Oktobernya memiliki RH rata-rata 50-70%. Untuk suhunya rata-rata bulan Januari sampai Desember didominasi 27-30 derajat Celcius saat arah angin dominan dari utara, timur, dan tenggara. Sedangkan untuk hujan pada bulan Januari sampai Desember bisa berembus dari utara kecuali Juli dan September dari timur. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Baik, Pak, kami kembalikan ke Pak Gerno. Oke, terima kasih ya. Ini waktunya sudah habis, jadi saya nggak membuka sesi tanya jawab. Saya komentari sedikit dari karakteristik yang sudah ditunjukkan oleh Saudara Timothy dan Teraye itu
sangat kentara sekali ya. Jadi petanya tadi sudah oke sekali, apa namanya, sampai di apa, membuat petanya menurut saya bagus sih, jarak-jaraknya, terus kemudian lokasinya, termasuk tadi itu ada kedalaman lautnya ditampilkan juga ya, itu bagus. Nah, terus kemudian perbandingannya, nah kalau dari situ itu kan kelihatan sekali ya, kalau di daerah daratan itu apa namanya, arah anginnya lebih variatif ya. Kalau kita lihat tadi di Ayan itu lebih variatif dibandingkan dengan daerah laut. Cuma mungkin yang kurang dari ini adalah apa namanya, analisis dari tekanan dari lokality, angin darat, angin laut itu agak kurang, termasuk dari topografi. Nah, topografi karena saya lihat tadi itu yang apa namanya, stasiun Tanjung Emas itu kan sepertinya ada di celah ini ya, kayak sungai gitu ya modelnya, kayak apa ya, kalau di laut itu bukan sungai sih, jadi kayak saluran air ya, saluran air, terus itu di sebelah baratnya ya, sebelah baratnya itu saluran air, arah timurnya itu apa namanya, nah ini di bawah lagi kayaknya, bawah lagi, bawah di bawah, nah ini bawahnya lagi. Nah, jadi Tanjung Emas itu di sebelah ini apa ya, sebelah timurnya itu tuh perairan, sedangkan yang baratnya itu kan daratan, mungkin kontainer atau apa. Nah, itu mungkin bisa dijadikan salah satu masukan kalau anginnya agak aneh gitu, kenapa kok arahnya dari mana gitu, spesifik. Menarik ya itu, kalau Anda menulis tentang itu sebenarnya sudah sangat menarik. Nah, saya berapa kali ngasih mata kuliah di sini dan beberapa tugas, termasuk yang ini, kalau Anda perdalam itu sebenarnya bisa menjadi sebuah paper ya. Jadi sebuah paper. Jadi kalau mau Anda tulis, terus nanti saya akan apa namanya, akan tambahkan sedikit analisis. Jadi nanti saya penulis pendamping saja, jadi Anda tuliskan dalam bentuk yang bagus, itu bisa menjadi sebuah paper, apalagi yang karakteristiknya itu unik-unik ya, kayak yang ini kan unik. Kayak tadi di Medan itu juga sangat kelihatan bahwa di daerah Belawan itu sangat berbeda dengan daerah Deli Serdang. Ini kan juga berbeda juga kan, antara Ayani yang jaraknya cuma sekian kilo ya dari laut, itu kan 3 kilo kalau nggak salah tadi, 3 kilo, sementara yang Tanjung Emas itu memang di tepi laut kan, dengan karakter seperti itu. Ini sangat menarik gitu kalau Anda tuliskan, tapi tentunya datanya harus agak panjang dikit ya, nggak bisa 1 tahun. Itu ya, terima kasih untuk presentasi kelompok 2 dan 3. Terima kasih atas perhatiannya, karena waktunya sudah habis. Ada ini ya, saya juga belajar lagi, training lagi sama orang dari WMU nanti 3:30. Saya kira kuliah kita sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri kuliah kita. Terima kasih yang sudah presentasi dan sudah membuat peta dengan bagus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya close ya. Terima kasih, Pak. Ya Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak.